Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 3 kelas 2018 U ingin menjelaskan tentang metode penelitian campuran. Next, Zah. Berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Silakan teman-teman memperkenalkan. Iya, saya Citra Cayaning Pertiwi, NIM terakhir 010. Perkenalkan, nama saya Dava Imadudilat, NIM terakhir 013. Fatimah Iza Aulia, NIM terakhir 042. Saya Fadil Setiawan Wahyu Laksana, NIM terakhir 088. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian metode penelitian campuran. Menurut Johnson dan Christensen tahun 2007, metode penelitian campuran merupakan penelitian yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Lalu menurut Creswell tahun 2009, metode penelitian campuran merupakan pendekatan dalam penelitian yang mengombinasikan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dan menurut Sugiono tahun 2017, metode penelitian kombinasi adalah suatu metode penelitian yang mengombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Next. Yang selanjutnya yaitu sejarah penelitian campuran. Pertama kali pada tahun 1950-an, ada beberapa hal penting yang ingin dikembangkan menggunakan lebih dari satu metode penelitian. Kemudian, pendapat Trow pada tahun 1957 bahwa setiap tukang sepatu berpikir kulit merupakan satu-satunya bahan. Namun, sebagian besar ilmuwan mencoba menggunakan metode observasi dan juga wawancara untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Kemudian, Denzin 1978 dan Jiggs 1979 menerapkan istilah triangulasi untuk metode penelitian. Triangulasi itu adalah lebih tepatnya metode triangulasi melibatkan penggunaan metode atau tipe data yang berbeda untuk mempelajari pertanyaan penelitian yang sama. Jadi penggunaan metode untuk penelitian yang sama. Jika hasil penelitian disepakati oleh keduanya, yaitu antara Denzin dan Jiggs, maka mereka akan saling membantu memvalidasi dari temuan data masing-masing. Denzin menggunakan triangulasi ketika mengolah banyak data atau sumber untuk mempelajari fenomena penelitian yang sama. Kalau Jiggs itu mendiskusikan penggunaan triangulasi dalam satu metode, kuantitatif atau kualitatif, dan juga lintas metode atau keduanya, kuantitatif dan kualitatif. Si Jiggs ini mencatat bagaimana kekuatan satu metode itu bisa mengimbangi kelemahan metode yang lain, sehingga mulai dari sini muncul banyak sekali penelitian menggunakan metode campuran ini. Next. Selanjutnya, konsep penelitian campuran. Seperti yang disebutkan oleh teman saya di penjelasannya bahwa konsep penelitian campuran ini melibatkan dan mengombinasikan dua metode kualitatif dan kuantitatif pada satu penelitian. Jadi dalam satu penelitian ini kita menggunakan dua metode secara langsung, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Nah, karena kita menggunakan dua metode dalam satu penelitian, pastinya ini lebih kompleks daripada penelitian yang lain yang hanya menggunakan metode kualitatif atau hanya menggunakan kuantitatif. Ada beberapa alasan mengapa kita atau peneliti menggunakan metode campuran ini. Yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih lengkap terkait masalah penelitian. Dengan menggunakan dua metode yang digabungkan tadi dalam penelitian campuran ini, pastinya kita memiliki pemahaman yang lebih banyak daripada hanya menggunakan salah satu metode. Lalu yang kedua,
mengeksplorasi pandangan partisipan lalu dianalisis berdasarkan sampel yang luas karena kita menggunakan dua metode tadi, kualitatif dan kuantitatif. Jadi kita menganalisis dengan metode kualitatif lalu kita mencari sampel yang luas dengan kuantitatif. Lalu yang ketiga, alasan yang terakhir yaitu memperoleh hasil statistik dari metode kuantitatif lalu ditindaklanjuti dengan wawancara atau observasi yang diambil dari metode kualitatif. Keluar. Masih korek kok. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian campuran. Tujuan penelitian campuran ya secara umum itu yang pertama itu lebih memahami isu. Maksudnya adalah untuk lebih memahami isu atau masalah penelitian dengan pengumpulan datanya itu secara kualitatif yang berupa perincian-perincian deskriptif. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data secara kuantitatif berupa angka-angka. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan hasil-hasil statistik secara kuantitatif. Kemudian dilanjutkan dengan observasi atau wawancara terhadap suatu individu untuk memperoleh penjelasan yang lebih mendalam tentang hal statistik yang sudah didapatkan tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk mengeksplorasi suatu pandangan partisipan melalui penelitian kualitatif. Jadi dieksplorasi atau dilihat pandangan dari partisipan atau orang yang menjadi sampel melalui penelitian kualitatif, kemudian dilanjutkan dengan analisis menggunakan sampel angka dengan penelitian kuantitatif. Hal ini menurut Creswell tahun 2012. Tujuan penelitian metode campuran adalah penelitian secara keseluruhan tentang informasi mengenai unsur-unsur penelitian kuantitatif dan juga kualitatif, dan memiliki alasan yang rasional mengapa mencampurkan dua metode tersebut dalam satu penelitian. Tujuan umum metode campuran itu juga menggabungkan komponen penelitian kualitatif dan kuantitatif guna memperluas dan memperkuat kesimpulan dari penelitian itu. Penggunaan metode campuran itu harus berkontribusi dalam menjawab pertanyaan penelitian dan bagaimana pengetahuan serta validitasnya akurat. Satu sumber data mungkin tidak cukup, seperti hasil awal perlu dijelaskan lebih lanjut. Metode kedua digunakan untuk mendukung metode utama dan proyek yang diteliti memiliki multifase. Next. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur metode penelitian campuran. Menurut Creswell tahun 2003 ada 4, yaitu yang timing. Timing maksudnya adalah peneliti harus memperhatikan waktu dalam mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. Ada dua cara dalam mengumpulkan data, yaitu secara bertahap atau sekuensial dan secara sekaligus dalam satu waktu atau konkuren. Yang kedua adalah weighting atau bobot. Bobot yang dimaksud dalam merancang prosedur penelitian campuran adalah prioritas yang diberikan antara metode kuantitatif atau kualitatif. Dalam studi tertentu, bobot dapat sama atau seimbang. Dalam beberapa penelitian lain, mungkin lebih menekankan pada satu metode bergantung terhadap kepentingan peneliti. Yang ketiga yaitu mixing atau pencampuran. Mencampurkan data dalam pengertian lebih luas mencampurkan rumusan masalah, filosofi, dan interpretasi penelitian. Dua data bisa saja ditulis secara terpisah, namun keduanya tetap dihubungkan satu sama lain selama tahap-tahap penelitian. Yang keempat yaitu theorizing atau teorisasi. Perspektif teori yang akan menjadi landasan bagi keseluruhan proses atau tahap penelitian. Dalam penelitian campuran, teori biasanya muncul di bagian awal penelitian untuk membentuk rumusan masalah yang diajukan, siapa yang berpartisipasi dalam penelitian, bagaimana data dikumpulkan, dan implikasi-implikasi apa yang diharapkan dari penelitian. Next. Selanjutnya yaitu ciri metode penelitian campuran. Menurut Creswell tahun 2012. Yang pertama, provide a rationale for the design. Maksudnya peneliti harus memberikan kerangka dan alasan yang jelas mengapa memilih desain penelitian campuran.
Yang kedua, include collecting quantitative and qualitative data. Data dalam penelitian campuran berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Yang ketiga, consider priority, yaitu penentuan prioritas pada kedua data yang diperoleh dalam penelitian campuran, tergantung pada tujuan penelitian yang akan dilakukan. Yang keempat, consider sequence. Maksudnya, penggunaan dua jenis data memungkinkan adanya pengurutan data. Ada beberapa kemungkinan pengurutan dalam pengurutan data. Yang pertama, data kuantitatif dan data kualitatif diambil secara bersamaan. Yang kedua, data kuantitatif diambil terlebih dahulu sebelum data kualitatif. Yang ketiga, data kualitatif diambil sebelum data kuantitatif. Kemudian yang kelima, match the data analysis to a design. Metode penelitian kombinasi memiliki tantangan yang cukup sulit, terutama dalam menganalisis data dari metode kuantitatif dan kualitatif. Analisis data pada penelitian campuran harus disesuaikan dengan model penelitian campuran yang dipilih. Kemudian yang keenam, diagram the procedure. Maksudnya, metode penelitian campuran memiliki diagram khas yang menunjukkan proses penggunaan kedua jenis data, urutan penggunaan data, serta menunjukkan prioritas data yang digunakan dalam penelitian. Next. Selanjutnya ada prinsip penelitian campuran. Prinsip penelitian campuran menurut Morse tahun 2010 ada dua prinsip penelitian campuran. Yang pertama adalah mengenali arah teoritis proyek penelitian, dan kedua menyadari dominasi dalam penelitian. Arah teoritis ini apa? Arah teoritis adalah cara utama peneliti untuk menjelaskan masalah dari aspek teori yang relevan. Nah, arah teoritis ini ada dua, arah teoritis deduktif dan arah teoritis induktif. Arah teoritis deduktif itu jadi kita mencari. Jadi dalam penelitian ini apa tujuan yang ingin kita capai? Kita menentukan tujuannya dulu, baru setelah mengetahui tujuan tersebut, baru kita mencari teori-teori yang sesuai untuk bisa memecahkan masalah. Contohnya, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir siswa di SMP dengan siswa di SMA? Nah, itu kan kita berangkat dari apa yang ingin kita tuju dalam suatu penelitian, lalu baru kita mencari teori-teori yang terkait. Barulah muncul masalah yang akan diteliti peneliti. Lalu yang kedua ada arah teoritis induktif. Kalau arah teoritis induktif ini kita tahu dulu suatu teori, baru kita melakukan penelitian. Contohnya, apa yang mempengaruhi pertumbuhan padi? Nah, jadi ini kan kita tahu dulu ada teori yang menyebutkan bahwa pertumbuhan padi ini dipengaruhi oleh bla 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 seperti itu. Nah, baru nanti kita setelah tahu teorinya bagaimana, lalu kita meneliti apakah benar seperti yang disebutkan oleh teori, seperti itu. Lalu prinsip yang kedua, menyadari dominasi dalam penelitian. Dominasi di sini yang dimaksud itu adalah dominasi atau yang menonjol, suatu kadar atau bobot dalam penelitian kita. Jadi dengan tahu adanya dominasi atau yang menonjol, jadi pembahasan dalam penelitian kita itu tidak terlalu luas, seperti yang disebutkan oleh Bu Dini dan Bu Ros ketika kita menyajikan masalah penelitian kita minggu lalu. Kan kita dibilang kalau untuk mencari masalah dalam penelitian itu tidak boleh terlalu luas, jadi harus menonjol apa yang ingin kita cari dan apa yang ingin kita teliti, seperti itu. Selanjutnya, perbedaan penelitian campuran dengan kuantitatif dan kualitatif. Di sini saya sajikan dalam bentuk tabel. Kita mulai dari kuantitatif. Di penelitian kuantitatif, data digambarkan secara variabel atau numerik. Pada kualitatif, digambarkan secara naratif, deskriptif, atau tekstual. Nah, penelitian campuran kita menggabungkan. Jadi data dapat digambarkan dengan variabel, numerik, tekstual, maupun gambar dan pola. Lalu perbedaan yang kedua, pada kuantitatif, instrumen-instrumennya bersifat close-ended atau jawaban tertutup. Sedangkan pada kualitatif, instrumennya bersifat terbuka. Nah, untuk yang di campuran bisa terbuka, bisa tertutup, menyesuaikan dengan masalah penelitiannya.
Lalu yang ketiga, pada kuantitatif, informasi atau data didapat dari performa, sikap, observasi, atau data sensus. Sedangkan di kualitatif, informasi atau data didapat dari wawancara, dokumen pribadi, dokumen umum, atau berupa video. Nah, di campuran kita bisa menggunakan dari kedua penelitian kuantitatif atau kualitatif, atau kita bisa menggabung menggunakan semua gitu, nggak apa-apa, tergantung kebutuhannya nanti. Lalu perbedaan yang terakhir untuk di kuantitatif menggunakan analisis statistik berdasarkan skor yang terkumpul dari instrumen-instrumen. Jadi kalau kuantitatif itu kita menilainya dari angka-angka gitu. Lalu di kualitatif kelompokkan sesuai jenisnya berdasarkan kata-kata atau gambar yang diperoleh selama pengumpulan data. Nah, sedang di penelitian campuran kita bisa menggunakan keduanya. Bisa kita menggunakan ada skor dari instrumen-instrumen, lalu kita jelaskan kembali melalui secara naratif kayak gitu. Yang selanjutnya adalah model penelitian campuran. Ini kita menganut dari Creswell 2013. Beliau menyatakan bahwa model penelitian campuran kuantitatif dan kualitatif dibagi menjadi 6 model, yaitu the convergent parallel design, the explanatory sequential design, the exploratory sequential design, the embedded design, the transformative design, dan yang terakhir the multi-phase design. Nah, penjelasannya yang pertama adalah the convergent parallel design. Tujuan dari model pembelajaran ini adalah mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif serta menggunakannya secara bersama-sama untuk digunakan dalam memahami permasalahan dalam penelitian yang dilakukan. Jadi, desain penelitian dari convergent paralel ini tuh data dari kuantitatif dan data dari kualitatif itu tuh dibandingkan untuk diambil interpretasi dari dua penelitian tersebut. Kelebihan dari model penelitian ini adalah menggabungkan keunggulan dari kedua data yang dicampurkan, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif yang dapat digunakan untuk menjelaskan lebih rinci dari konteksnya. Oleh karena itu, beberapa peneliti menggunakan model ini untuk memperoleh informasi melalui metode terbaik yang ditawarkan oleh teknik pengumpulan data baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Namun, kelemahan dari model penelitian ini terletak pada pencampuran dua bentuk data yang berbeda serta bagaimana menilai hasil penelitian yang saling menyimpang. Yang selanjutnya adalah the explanatory sequential design. Ini adalah model penelitian campuran yang diawali dengan pengumpulan data kuantitatif, kemudian dilakukan dengan pengumpulan data kualitatif untuk membantu menjelaskan dan menguraikan hasil yang diperoleh oleh data. Sehingga hasil dari penelitian model ini bersifat explanatory atau saling menjelaskan. Dan desainnya berbentuk, jadi awalnya kan bentuk data kualitatif, terus itu tuh dianalisis lalu ditambahi dengan data kuantitatifnya lalu diinterpretasi. Hal yang mendasari model penelitian ini adalah pada tahap pertama dapat memberikan gambaran umum, lalu pada tahap kedua untuk lebih memperinci dari penelitian yang ada. Dan namun model penelitian campuran ini memerlukan keahlian peneliti dalam menentukan aspek apa pada data kuantitatif yang perlu ditindaklanjuti dengan menggunakan data kualitatif, sehingga untuk melakukan penelitian diperlukan waktu yang cukup lama. Yang ketiga adalah the exploratory sequential design. Model penelitian ini diawali dengan pengumpulan data kualitatif, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data kuantitatif. Ini hampir sama dengan explanatory. Namun kalau eksplorator itu tujuannya untuk pengumpulan data kualitatif di tahap pertama adalah untuk mengeksplorasi, sedangkan di explanatory kan untuk menjelaskan, untuk menambahi satu sama lain. Tapi kalau ini tuh lebih mengeksplor fenomena yang ada, kemudian dilakukan dengan pengumpulan data kuantitatif untuk menjelaskan hubungan variabel yang ditemukan dalam data kualitatif.
Peneliti menggunakan desain ini ketika ada instrumen, variabel, dan langkah-langkah mungkin tidak diketahui atau tersedia untuk populasi yang diteliti. Jadi bentuk desainnya yang pertama kan data kualitatif itu tuh kan dibangun dulu kayak fenomena-fenomenanya, nanti habis itu tuh ditambahi dengan data kuantitatif untuk mengeksplor lebih dalam tentang data kualitatif tersebut, lalu dibentuk interpretasi dari penelitian tersebut. Keuntungan dari model pembelajaran ini adalah memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi langkah-langkah sebenarnya didasarkan pada data kualitatif yang diperoleh dari penelitian. Dan peneliti dapat membuat gambaran awal mengenai masalah penelitian melalui pendapat objek penelitian tanpa melalui pendekatan untuk menentukan variabel yang belum diketahui. Namun, kelemahan dari model ini adalah diperlukan waktu yang sangat lama, terutama untuk mengumpulkan data serta validasi instrumen baik data kualitatif maupun kuantitatif. Yang keempat adalah di embedded design. Model penelitian ini merupakan model penelitian campuran yang mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama atau berurutan, di mana salah satu bentuk data memainkan peran pendukung bagi datanya. Namun lebih menekankan pada dominasi bobot data, yaitu data utama dan data pendukung. Dan data pendukung itu biasanya memiliki proporsi yang kecil dan penelitian campuran dengan tujuan untuk menambah atau mendukung bentuk utama dari data. Jadi desainnya dari model penelitian ini tuh kualitatif dan kuantitatif dikerjakan bersama untuk memperdalam, lalu dibuat interpretasi dari penelitian tersebut. Kelebihan dari model penelitian ini adalah dapat mengambil keunggulan dari data kualitatif dan kuantitatif karena kan diambil secara bersama-sama, sehingga proses analisis data itu lebih banyak didapatkan keuntungan karena kan benar-benar dikerjakan bersama. Dan penelitian campuran ini tuh memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data kualitatif dengan desain penelitian yang lebih menekankan pada desain kuantitatif, sehingga data kuantitatif data utama yang diperoleh lebih mudah dianalisa dan diidentifikasi dengan dukungan data kualitatif. Tantangan dalam menggunakan model penelitian ini antara lain terletak pada kejelasan dan pendukungnya, pencampuran atau penggabungan kedua data yang berbeda, serta dimungkinkan terjadinya interferensi hasil penelitian oleh data pendukung. Yang model selanjutnya adalah the transformative design. Model penelitian ini merupakan model penelitian campuran yang menggunakan salah satu dari keempat model sebelumnya, yaitu yang convergent, explanatory, exploratory, embedded, yang didesain menggunakan suatu kerangka transformatif atau lensa yang bertujuan untuk mengatasi masalah sosial yang terjadi pada suatu populasi yang terpinggirkan atau kurang terwakilkan. Jadi, menurut Greene dan Creswell 2011, kekuatan dari model penelitian campuran ini adalah berbasis pada nilai dan ideologinya. Jadi, kerangka transformatif yang sering digunakan dalam mixed method antara lain mengenai feminim, ras, etnis, disabilitas, gay, atau lesbian. Dan oleh karena itu, tantangan dalam model penelitian campuran ini adalah mengintegrasikan kerangka transformatif menjadi suatu penelitian campuran. Jadi desain dari transformatif desain itu yang pertama kan kuantitatif data. Jadi aku mengumpulkan data kuantitatif lalu di flow upkan untuk dicari data kualitatifnya. Setelah itu diinterpretasikan dari model penelitian tersebut. Dan yang keenam adalah multi-phase design. Model penelitian ini merupakan model penelitian campuran yang berdasarkan pada model convergent, explanatory, exploratory, dan embedded. Penelitian campuran dapat dikatakan sebagai multi-phase design jika peneliti melakukan penelitian melalui serangkaian tahapan atau penelitian secara terpisah yang memiliki satu program tujuan penelitian. Jadi desain dari multi-phase
dari model multiphase ini, yaitu yang pertama, misal studi pertama mengambil data kualitatifnya, lalu studi kedua diambil kualitatifnya juga. Setelah itu baru studi ketiganya digabungkan apa itu model penelitiannya. Jadi itu kan dari awal diambil kualitatif, kedua diambil kualitatif, yang ketiga baru dicampur, sehingga kelebihan dari model ini yaitu dapat memahami secara lebih baik dari suatu penelitian melalui beberapa program yang dilakukan secara bersama-sama. Namun, tantangan yang muncul dalam model penelitian campuran ini adalah kerjasama tim peneliti dalam mengintegrasikan proyek atau program secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama serta lamanya waktu yang diperlukan selama proses penelitian. Seperti itu. Next. Ini adalah kelebihan dan kekurangan penelitian campuran. Sebenarnya ada beberapa tokoh yang menyebutkan kelebihan dan kelemahan penelitian campuran ini. Namun kelompok kami lebih merangkumkan untuk lebih memperjelas mana kelebihan dan kekurangannya dan membandingkan di mana lebih banyak kelebihan atau kekurangannya, sehingga peneliti dapat menilai lebih baik menggunakan model penelitian campuran ini atau tidak. Jadi kelebihan yang pertama adalah sanggup menjawab pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh metodologi yang lain. Karena kan misal tadi kan kebanyakan kan dicampur, kalau misal dari kualitatif ada beberapa data yang tidak bisa didapatkan atau di kuantitatif juga tidak bisa didapatkan, dengan digabungkan bisa mendapatkan data yang bisa saling melengkapi. Yang selanjutnya adalah memberikan proses pengambilan simpulan yang lebih baik atau akurat. Ini sudah pasti karena kan datanya lebih banyak. Dan yang ketiga, memberikan peluang untuk menyajikan beragam pandangan yang komprehensif. Ini kan karena komprehensif karena lebih menyeluruh. Di sini dilihat dicampur antara dari kualitas datanya dan kuantitas datanya juga. Yang selanjutnya adalah mendorong peneliti untuk melakukan kolaborasi yang tidak banyak dilakukan oleh penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Dan kolaborasi dimaksud adalah kolaborasi sosial, behavioral, dan kolaborasi humanistik. Seperti yang di metafase design tadi kan dibutuhkan beberapa peneliti, itu jadi dapat bisa melatih kolaborasi antar peneliti dengan model penelitian campuran ini. Yang selanjutnya adalah mixed method research, mendorong untuk menggunakan berbagai pandangan atau paradigma. Ini kan jadi kan karena ini kan lebih banyak kan yang diteliti, karena ini itu dicampur antara kualitatif dan kuantitatifnya. Jadi itu paradigma yang didapatkan dari data ini tuh juga lebih banyak. Dan kelebihan terakhir yang kami temukan adalah metode campuran ini itu tuh praktis, walaupun memang perlu memerlukan waktu yang lama, namun karena peneliti memiliki keleluasan menggunakan metode untuk meneliti masalah. Karena kan kalau di model penelitian kualitatif kan dibatasi untuk tidak mengambil kuantitatifnya. Kalau yang kuantitatif dibatasi untuk tidak mengambil kualitatifnya. Jadi itu kalau ini tuh bisa lebih leluasa kan, karena ini tuh merupakan model metode campuran. Yang kalau kekurangannya, kelompok kami menemukan 3 kekurangan. Yang pertama, dibutuhkan pengetahuan prasyarat yang baik dan mendalam terkait dengan metode kuantitatif serta kualitatif karena keduanya digunakan dalam satu penelitian. Hal ini diperlukan karena kan ada beberapa model atau beberapa jenis metode penelitian campuran kan yang kayak memperjelas antara kuantitatif dan kualitatifnya. Jadi itu diperlukan prasyarat yang baik yang harus dimiliki peneliti tentang pemahaman kuantitatif dan kualitatifnya sebelum melakukan model penelitian campuran ini. Kekurangan selanjutnya adalah diperlukan pengambilan banyak data dalam penelitiannya. Ini menghabiskan banyak waktu dan tenaga dalam proses penelitiannya. Ini kan sudah jelas karena ini merupakan campuran, jadi itu datanya itu kan bisa dibilang 2 kali lebih banyak daripada yang model penelitian kualitatif sendiri atau model penelitian kuantitatif sendiri. Dan yang selanjutnya, dibutuhkan pengetahuan prasyarat yang baik dan mendalam terkait dengan metodenya. Ini hampir sama dengan yang pertama.
Oh, ini sama sih. Mohon maaf, ini ketulis 2 kali. Antara yang di tabel 1 dan di tabel 3 dari kekurangannya. Nah, dari tabel ini dapat dilihat jika kelebihan lebih banyak dari, namun kan kelebihan dan kekurangan bisa dilihat dari masing-masing model kan. Namun kalau dilihat dari model penelitian campuran ini, kelebihannya lebih banyak daripada kekurangannya, karena kelebihannya bisa memperbanyak hasil data, bukan memperbanyak, lebih memperdalam dan membuat data yang kita dapatkan lebih berkualitas, namun kelemahannya di titik prasyarat pengetahuan peneliti dan lebih ke waktu dan pengambilan banyak datanya. Seperti itu. Next. Ya, yang selanjutnya yaitu strategi penelitian campuran. Yang pertama itu adalah concurrent mix method atau pengambilan data itu dalam satu waktu. Jadi 2 jenis data baik kuantitatif maupun kualitatif diambil dalam satu waktu. Nah, strategi ini bisa dilakukan itu dengan cara memasukkan satu jenis data yang lebih kecil ke dalam data yang lebih besar. Misalnya, jika metode kualitatif yang diterapkan untuk melaksanakan penelitian, nanti itu metode kuantitatif itu diterapkan juga untuk mengetahui hasil akhirnya. Jadi di sini pengambilan datanya itu secara kualitatif itu yang lebih banyak komposisinya, kemudian dimasukkan data yang menggunakan metode kuantitatif. Kemudian yang selanjutnya sequential mix method atau sequential, artinya bertahap. Dalam strategi ini, peneliti itu dapat mengumpulkan data itu secara bertahap berdasarkan metodenya. Jadi bisa kualitatif terlebih dahulu seperti melakukan interview atau wawancara untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan secara deskriptif, kemudian baru dilanjutkan dengan metode kuantitatif untuk mendapatkan sampel atau jumlah berupa angka-angka. Nah, selain itu juga dapat dilakukan sebaliknya, pengambilan metode kuantitatif terlebih dahulu, kemudian baru kualitatif. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada transformatif. Transformatif mix method ini, dalam strategi ini peneliti itu menggunakan kacamata teoritis, di mana perspektifnya itu perspektif ideal dan juga ditujukan untuk sosial atau keadilan sosial, di mana dalam penelitian tersebut memuat data kuantitatif dan juga kualitatif. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur pengumpulan data pada penelitian campuran. Menurut Teddy dan Yu, tahun 2007 ada 5 jenis sampling atau teknik pengambilan atau pengumpulan data. Yang pertama, strategi dasar, yaitu sampling kuantitatif dan sampling kualitatif dikombinasikan. Yang kedua, strategi sekuensial. Sampling tahap pertama melengkapi sampling tahap kedua. Yang ketiga, sampling konkuren, yaitu sampling kuantitatif dan sampling kualitatif dikombinasikan menjadi prosedur-prosedur sampling independen atau diterapkan secara bersamaan, seperti instrumen survei dengan respon tertutup dan respon terbuka. Kemudian sampling multi-level, yaitu sampling yang diterapkan pada 2 atau lebih unit analisis. Yang kelima, sampling yang menerapkan bentuk kombinasi dengan strategi-strategi metode campuran sebelumnya, seperti sequential explanatory design atau model urutan pembuktian, sequential exploratory strategy atau model urutan penemuan, sequential transformative strategy, concurrent triangulation strategy, concurrent embedded strategy, dan concurrent transformative strategy. Next. Next. Yang selanjutnya adalah contoh penelitian campuran. Di sini kita mengambil salah satu artikel yang menggunakan
metode penelitian campuran. Ini dapat dilihat, tapi kita tidak memberikan screenshotan seluruhnya karena halamannya cukup banyak. Jadi kita mengambil beberapa screenshotan yang bisa menunjukkan kalau tentang gambaran dari model penelitian campuran. Ini dapat dilihat dari bab 3-nya, metode penelitiannya disebutkan kalau peneliti dari artikel ini menggunakan metode campuran. Dan dijelaskan lebih rinci lagi, dalam penelitian ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan fenomena aktual dan menganalisanya. Hal ini sejalan dengan pendapat Jalaluddin Rahmat 1999 nomor 25 bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk itu seperti yang disebutkan 4 tersebut. Penelitian ini juga menggunakan studi kasus sebagai strategi penelitian, yaitu penelitian tentang efektif proses pelaksanaan BIMTEK KTSP di Provinsi DI Yogyakarta. Next. Lalu dilihat dari ini teknik pengumpulan datanya. Secara umum dapat dijelaskan bahwa variabel atau objek yang diteliti melalui pendekatan proses dan pendekatan sasaran dalam efektivitas proses pelaksanaan BIMTEK. Dan teknik pengumpulannya ini dari artikel ini tuh menggunakan angket. Seperti dilihat angketnya seperti itu menggunakan kuesioner. Next. Selanjutnya ini bentuk dari jumlah responden dari angketnya. Yang selanjutnya pengumpulan datanya menggunakan wawancara. Wawancaranya itu untuk mengklarifikasi, lebih ke arah mengklarifikasi tentang data yang diberikan. Next. Sebentar. Seperti itu penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan tingkah laku. Kami akhiri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.